aku Alfian dengan NIM 21050300005. Jadi aku di sini akan membahas tentang bullying di lingkungan sekolah. Apa sih itu bullying? Bullying adalah sebuah perilaku seseorang atau sekelompok orang secara berulang melakukan tindakan jahat yang memanfaatkan kekuatan dengan tujuan menyakiti korban secara mental atau fisik. Bullying bisa terjadi termasuk di lingkungan sekolah dalam berbagai cara dan bentuknya yang berbeda-beda. Di antara cara dan bentuk tersebut adalah nama panggilan yang tidak disukai, terasing, penyebaran isu yang tidak benar, pengucilan, kekerasan fisik, dan penyerangan. Intimidasi, pencurian, uang atau barang bisa berbasis suku, agama, gender, dan lain-lain. Berdasarkan data KPAI pada tahun 2022, ada 226 kasus kekerasan fisik, psikis, termasuk perundungan. Ini termasuk angka yang cukup besar yang perlu perhatian dari berbagai pihak yang terkait agar kasus bullying tidak marak terjadi. Faktor keluarga. Pelaku bullying bisa jadi menerima perlakuan bullying pada dirinya yang mungkin dilakukan oleh seseorang di dalam keluarga. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang agresif dan berlaku kasar akan meniru kebiasaan tersebut dalam kesehariannya. Kekerasan fisik dan verbal yang dilakukan orang tua kepada anaknya akan menjadi contoh perilaku pelaku bullying. Yang kedua adalah faktor kepribadian. Salah satu faktor terbesar penyebab anak melakukan bullying adalah temperamen. Temperamen adalah karakteristik atau kebiasaan yang terbentuk dari respon emosional. Hal ini mengarah pada perkembangan tingkah laku, personalitas, dan sosial anak. Seseorang yang aktif dan impulsif lebih mungkin untuk berlaku bullying dibandingkan oleh yang pasif atau pemalu. Yang ketiga adalah faktor sekolah. Tingkat pengawasan di sekolah menentukan seberapa banyak dan seringnya terjadi peristiwa bullying. Sebagaimana rendahnya tingkat pengawasan di rumah, rendahnya pengawasan di sekolah berkaitan erat dengan perkembangan berlaku bullying di kalangan siswa. Pentingnya pengawasan dilakukan terutama di tempat bermain dan lapangan karena biasanya di kedua tempat tersebut perilaku bullying kerap dilakukan. Penanganan yang tepat dari guru atau pengawas terhadap peristiwa bullying adalah hal yang penting karena perilaku bullying yang tidak ditangani oleh baik akan menyebabkan kemungkinan perilaku itu terulang. Tindakan hukum yang terkait dengan perkara bullying ini tertulis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C menyebutkan bahwa dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dan pada pasal 80 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Denda paling banyak 72 juta. Pada ayat 2 dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Pada ayat 3 dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Dan pada ayat 4 pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, dan ayat 3 apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Dapat disebutkan bahwa ada satu fenomena dan fakta tentang kasus bullying di sekolah pada saat ini yang mengarah pada kriminalitas sosial. Seharusnya keluarga yang merupakan lembaga keluarga yang pertama kali seseorang mendapatkan sosialisasi pertama perlu ditanamkan nilai-nilai dan aspek-aspek agama yang sangat aplikatif sehingga nilai-nilai itu saat si anak-anak beranjak pada kedewasaan dan diterapkan dalam pergaulan sosial baik di lingkungan sekitarnya maupun secara khusus di lingkungan sekolah. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja edukasi yang bisa aku sampaikan. Baik, terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Dadah. Satu, dua, tiga. Kenapa? Aku tutup mata. Siswa.